Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita akan bahas tentang penggabungan antara fungsi logika if ya dengan operasi aritmatika. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita belajar program sekuensial ya, kemudian sebelum kita buat lagi program selection ya menggunakan if ya. Nah, kali ini kita gabungkan antara operator aritmatika dengan logika if. Baik. Kita misal punya kasus nih ya, pemrograman, misalnya kita punya nilai yang akan diproses ya. Jadi kalau misalnya nilai yang kita hitung dari rata-rata, diambil dari rata-rata, kemudian nanti diberikan keterangannya lulus atau tidak lulus ya. Sekarang kita coba dulu buat programnya. Kita misalnya buat judul dulu di sini. Kita gunakan label ya. Misalnya kita buat judul penilaian ya. Misalnya kita ganti di captionnya. Di sini penilaian siswa ya. Ini di sini kita kasih form penilaian siswa misalnya. Nah, kita buat seperti ini. Ini boleh kita perbesar fontnya ya. Fontnya bisa kita perbesar. Kita klik di propertiesnya pada font. Kita perbesar. Ini seperti ini. Nah, kemudian kita bikin inputannya. Kita kasih judul dulu, misalnya nama di sini ya. Kita ganti pada caption di sini, misalnya nama siswa, kemudian kita buat lagi di sini nama siswa, kita tambahkan misalnya nomor induk siswa. Nah, kita baru inputkan nilainya. Apa saja sih nilainya? Misalnya rata-rata PH penilaian harian misalnya ya. Rata-rata PH ya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini nilai PTS. Ini kita ganti aja nilai PH ya. PH-nya jadi kita ganti jadi nilai PH. PH itu penilaian harian ya. Kemudian kita tambahkan lagi, kita tambahkan lagi di sininya nilai pas ya, penilaian akhir semester. Nah, ini kita besarkan dulu ya, karena ini kecil. Kita drag saja ke bawah ya, seperti ini. Ini untuk codingnya kita geser ke bawah. Oke, kalau sudah, ini baru yang akan diinput. Nah, kalau sudah, kita coba hitung penjumlahan di sini. Misalnya nilai akhir ya, nilai akhir di sini kita hitung di sini, atau kita total jumlah dulu di sini. Ya, jumlah, kemudian di sininya adalah, boleh langsung nilai akhir juga boleh ya, nilai akhir, kita langsung nilai akhir aja ya. Ini nilai akhir, nah seperti ini kita delete saja. Kemudian kita tambahkan di sini keterangan. Satu lagi di sini. Kita tambahkan keterangan. Nah, seperti ini. Ini formnya lumayan banyak data yang diinputnya ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan di sini misalnya gunakan textbox ya, gunakan textbox untuk inputannya. Ini berarti teks 1
tambahkan lagi di bawahnya teks 2, kemudian kita kecilkan dulu, kemudian kita tambahkan di sini nilai pH, input nilai pH, kemudian nilai PTS, kemudian nilai pas, ya, kemudian nilai akhir karena akan dihitung ya, kita gunakan label saja ya, karena dia nggak diinput ya. Kemudian dengan yang keterangan, nah ini kita kasih warna supaya terlihat ya, kita kasih warna for colornya kita ganti warnanya ini aja, maaf, bukan for color ya, tetap hitam. Ini yang back color ya, yang back colornya ganti jadi abu-abu misalnya, ini juga sama, kita ganti jadi abu-abu, active color. Nah seperti ini. Nah ini, nah kalau sudah, ini kita delete ini, pada teksnya nanti kita hapus ya. Nah seperti ini. Terus kemudian kita mau bikin tombol ya, ini dirapihkan dulu. Nah kita mau bikin tombol gunakan command button, kita gunakan di sini ada tombol proses, ada 3 command button ya, bikin di sini lagi, satu lagi di sini misalnya. Nah yang pertama itu kita ganti namanya jadi proses ya, proses. Kemudian command yang kedua ini kita ganti jadi cmd proses, cmd underscore proses ya. Kemudian yang ketiga di sini ada cmd hapus, kemudian yang berikutnya di sini cmd exit, cmd exit atau keluar ya, keluar. Oke, kita tadi captionnya diganti jadi keluar. Oke, seperti ini. Oh ini belum diganti ya, yang kedua yang hapus ya, hapus. Nah seperti ini ya, kita mau bikin tombolnya 3 tombol untuk memprosesnya. Nah ini kita kecilkan. Nah ini teksnya kita hapus pada teksnya karena dia di input ya. Ini kita hapus teks 2 nya, kemudian ini sama ya, semuanya dihapus karena data ini mau kita input ya. Nah supaya nanti memudahkan prosesnya ya, kalau biasanya kan nggak diganti nih pada name-nya ya, karena di sini yang di inputnya adalah banyak ya, jadi supaya memudahkan ini kita ganti aja ya. Di sini teks satunya name-nya kita ganti jadi nama misalnya ya, mau pakai txt juga boleh ya, kita ganti misalnya txt nama misalnya ya, supaya nanti memudahkan ketika membuat codingnya. Txt nama, kemudian yang kedua ini txt nis ya, kalau nggak diganti juga nggak apa-apa sebetulnya, seperti yang sebelumnya ya. Yang ini misalnya ph ya, txt ph, kemudian yang ini txt pas, txt pts, yang ini adalah txt pas, seperti ini ya. Kemudian untuk label nilai akhir, misalnya label nilai akhir aja di sini ya, nilai akhir atau NA aja, NA itu nilai akhir. Kemudian labelnya dihapus captionnya. Nah kemudian yang berikutnya label yang
ke 10 kita ganti jadi keterangan. Cut aja ya. Kemudian labelnya diganti, kita hapus seperti ini. Nah, ini kita proses, kita double klik di proses ya. Kita double klik di proses. Nah, kan yang akan dihitung itu kan berarti jumlah tadi ya, untuk perhitungan nilai akhir ya, nilai akhir itu. Nah, untuk nilai akhir perhitungan seperti apa? Rumusnya itu NA itu nilai akhir sama dengan ya PH ditambah PTS ditambah pas ya dibagi 3. Seperti ini rumusnya. Ini kita ganti kasih tanda petik. Petik itu berarti dia nggak aktif ya, dia hanya komentar saja ya, hanya memberi keterangan saja seperti ini. Nanti akan berubah jadi warna hijau karena dia bukan coding ya. Nah, kemudian kita buat lagi keterangannya ya. Untuk keterangan itu seperti apa ya. Jadi di sini jika nilai akhir misalnya ya, nilai akhir lebih besar sama dengan 75, maka keterangannya apa? Keterangan sama dengan lulus ya. Sama dengan lulus seperti ini ya. Kemudian jika nilai akhirnya kurang dari 75 ya, 75, maka keterangan sama dengan tidak lulus. Tidak lulus seperti ini. Nah, ini kita rubah ya. Kemarin sebelumnya kita belajar tentang fungsi if ya. Yang ini adalah fungsi aritmatika yang pernah dipelajari sebelumnya ya, yang sekuensial itu. Kemudian yang ini fungsi if ya, fungsi logika if. Nah, bagaimana caranya ya? Di sini kita masukkan dulu nilainya. Nilai itu untuk mengisi nilai akhir ya. Berarti ketika klik tombol proses ini, kita berarti CMD proses di sini ya. Kita tambahkan misalnya kita gunakan tab. Rumusnya adalah tadi di sini adalah NA ya. NA berarti NA.caption. Karena apa? Karena dia gunakannya label ya. .caption sama dengan berarti rumusnya apa tadi? Nilai PH. Nah, PH ini kan berarti pada label udah diganti tadi. TXT apa? TXT PH, kemudian TXT PTS ya. Ini TXT PTS, kemudian TXT pas ya. Jadi TXT NA, PH PTS pas. Kita klik lagi di sini ya. NA.caption berarti kan rumusnya kita gunakan value ya. Kurung buka berarti apa? TXT PH. Kalau misalnya sebelumnya 3 pakainya berarti pakai teks 1, teks 2 ya, kalau nggak diganti. File, kemudian tambah lagi di sini file kurung buka TXT PTS ya, pts.txt ya. .txt kurung tutup ditambah file kurung buka txt pas ya. Tadi ada 3 kan. Txt pas .txt ya, seperti ini, baru kurung tutup ya. Oke, di sini kan dijumlahkan dulu. Berarti kurung tutup di sini kurung tutup ya. Kita jumlahkan dulu untuk untuk matematika itu kan dijumlahkan baru dibagi ya. Sini kita jumlahkan, kemudian dia dibagikan bagi 3 ya. Kenapa seperti ini? Kenapa di kurung tutup seperti ini? Nanti kalau misalnya enggak, dia akan membagi dulu ini ya. Ini dibagi 3 dulu ya. Baru dia dijumlahkan dengan PTS dan pas. Jadi diperhatikan untuk tanda kurung ini ya. Nah, kemudian kalau sudah baru kita proses ya. Jika NA nilai akhir nih ya, nilai akhir lebih besar sama dengan 75, maka dia keterangannya lulus. Berarti kata jika ini berarti kita gunakan fungsi if ya.
Masih ingat ya, kita gunakan if then else ya. If nilai akhir kita ambil dari sini, na dot caption ya, dot caption. Di sini ada tanda ini, lebih besar sama dengan 75, lebih besar sama dengan 75 ya. Kemudian sintaknya then ya, kita enter. Dia akan berubah. Kalau misalnya if then ya, ini akan secara otomatis berubah jadi warna biru seperti private sub sama dengan end sub ya. Kemudian kita kasih keterangan. Tadi keterangan kita ketik di sini adalah cut aja. Berarti kita klik lagi di sini, kita keterangannya dot caption ya, karena dia gunakan label. Cut dot caption ya, karena dia gunakan label. na dot caption keterangan, maka akan memindahkan apa? Lulus. Jadi lulus dia akan dipindahkan ke label keterangan. Ya. Lulus seperti ini. Ketik lagi, kemudian else ya, kalau misalnya dia kurang dari 75, jadi nggak usah diketik lagi if na caption kurang dari 75 then misalnya, jadi kita langsung gunakan else karena ini if tunggal ya. Keterangan cut, jadi langsung aja cut dot caption sama dengan petik tidak lulus misalnya. Tidak lulus seperti ini ya. Nah, kalau ini udah selesai sampai sini, jangan lupa kita gunakan and if ya. Kita tutup dengan and if seperti ini ya. Coba kita pahami lagi sama-sama. Di sini kata na ini dari rumus. Na rumusnya ya, nilai akhir sama dengan ph ditambah pts ditambah pas dibagi 3. Nah, ini kita buat rumusnya di proses. Nanti akan muncul di sini. Kenapa di sini dikasih caption ya? Karena kita gunakannya adalah label. Jadi label itu gunakannya adalah caption ya. Di sini txt ph itu diambil dari sini. Nih ph ini ya. Kalau misalnya kita gunakan tetap txt 3, 4, 5 boleh sebetulnya, nggak apa-apa ya kalau nggak diganti. Hanya ini memudahkan saja untuk memudahkan melihat codingnya ya. Kemudian if na lebih besar sama dengan 75 then ya, then itu berarti jika nilai akhir lebih besar sama dengan 75 maka ibaratnya seperti itu ya, maka keterangan lulus. Maka keterangan dot caption sama dengan lulus. Else selain itu jadi kurang dari 75 maka keterangannya tidak lulus ya. Kemudian and if else and if ditutup seperti itu. Nah, kita coba praktekkan. Kita running ya, kita coba proses. Kita bisa masukin nilai siswanya, misalnya AMI misalnya, NIS-nya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Kemudian PH-nya 90 misalnya, PTS-nya 80, pasnya 90. Nilai akhirnya kita proses di sini. Ini kan nggak bisa diinput, kita proses. Nah, ini nilai akhir, nilainya 86,6. Kemudian keterangannya adalah lulus. Nah, supaya di sini kan banyak banget nih digit komanya ya. Digit komanya banyak banget ya. Kita tambahkan di sini. Kita close dulu ini ya. Kita tambahkan di label ini. Nah, kita tambahkan pada labelnya ya. Pada labelnya kita tambahkan di tambahkan formatnya ya. Misalnya na dot caption supaya 2 digit di belakang koma sama dengan ya format kurung buka ya na dot caption koma ya, kemudian petik 2 crash ya, tanda crash, kemudian crash lagi, kemudian crashnya 2 kali ya, maaf, crash, kemudian 0 ya, kemudian titik, crash lagi, kemudian 0. Nah, ini untuk memberikan 2 digit di belakang koma ya. Kita coba ya, kita coba. Ada yang kurang.
captionnya, oh tanda petiknya, maaf, ini kan ada tanda petik, berarti ini tanda petik lagi. Nah seperti ini. Nah kalau merah berarti tadi kelihatan kalau error seperti itu ya. Kita coba lagi running. Nah ini kita inputkan lagi, misalnya pH nya 90, kemudian ini 90, ke ininya misalnya 89. Kita proses. Ops, ada yang salah nih, 2 digitnya. Kita debug dulu ya. Ini ada yang 2 digit di belakang koma. Kita ganti ini dulu seperti ini. Kita coba dulu 90 89 misalnya 90 proses. Nah ini seperti itu ya, ini sintaknya ya. Jadi digitnya nggak terlalu banyak ya. Nah jadi ini sintaknya gunakan tanda crash titik, kemudian tanda crash lagi nih 0 ya, itu untuk formatnya itu ya. Nah sekarang kita tambahkan untuk hapus berarti ini semua yang diinputkan kita hapus ya. Kita klik 2 di sini, berarti apa saja tadi, nama ya, tadi ada txt, kita cek dulu di sini teks nama ya, txt nama, berarti kita gunakan teks semua. Kita gunakan txt nama .text ya. Kita gunakan sama dengan petik 2, kemudian txt nis, kemudian nama ya, teks, kemudian enter, petik 2, kemudian txtph ya, txtph dot text ya, kemudian petik lagi txt pts ya dot text. Nah kemudian sama dengan petik 2 txt pas ya, petik 2. Nah ini untuk memudahkan penulisan tuh seperti ini maksudnya ya, kalau kita mengganti name-nya ya, jadi kita tahu apa aja yang diinputkan ya, supaya nggak keliru kalau teks 1, teks 2, teks 3 ya. Kemudian label tadi ada na ya, na.caption sama dengan petik 2, kemudian keterangan.caption, kemudian petik 2. Nah kita gunakan set fokus ya, supaya pindah ke txt nama ya, posisi kursornya ketika kita delete ya, txt nama .text. Nah ini kan nulisnya pakai huruf besar, tetapi ketika di enter nanti dia akan kecil sesuai dengan name yang diinputkan. Nah dia akan berubah. Txt set fokus, maaf, txt set fokus. Nah ini oke. Udah ya, ini udah terdelete. Untuk hapus berarti gunakan tanda petik 2, kemudian kita keluar gunakan unload me ya, unload me, atau boleh pakai n juga boleh ya, unload me. Oke, seperti ini ya. Kita coba sekarang sini ya, kita coba misalnya nama Ami, misalnya nisnya ini sampel aja, kemudian pH nya misalnya 87, kemudian PTS nya 90, pasnya 85. Kita proses. Nah ini hasilnya ya, kemudian kita delete. Nah ada yang salah ternyata apa. Nah ini kalau misalnya dia klik di sini nanti akan muncul seperti ini ya. Oke, kita cek di sini txt pas, apa yang salah, nggak ada sama dengan. Nah itu ya, sangat teliti sekali di sini. Ketika ada yang kurang maka dia tidak akan memproses ya, txt sama dengan ya, seperti itu ya. Kita coba yang dari nilai pH aja, 90 misalnya 87, kemudian 85 ya, kemudian kita proses seperti ini, lulus ya.
kemudian nilai akhirnya sudah muncul, digit di belakang komanya tadi gunakan format yang tadi, kita hapus. Nah, sudah betul rumusnya. Ini sudah posisi di atas, kita hapus sekarang. Keluar. Oke, seperti itu ya. Insyaallah bisa ya. Nanti di save ya, kasih nama, di saving ya, seperti biasa, save as project, save as form ya, ada 2 ya, seperti itu ya. Baik, untuk form penilaian siswa, jadi di sini ada 2 tadi ya, kita gunakan operator aritmatika tadi, yang tadi ini rumusnya ya. Kita coba ulas sedikit. Ini tadi rumusnya, ini operator aritmatika, kita gunakan yang sekuensial, jadi ini gabungan program sekuensial dengan selection ya. Kemudian yang keduanya ini yang sekuensial, yang ini adalah selection, jadi menggunakan fungsi logika if ya. Ini belum banyak if-nya, hanya baru if tunggal saja ya. Insyaallah mudah-mudahan mudah untuk dipahami ya, dan mudah juga untuk dipraktekkan ya. Untuk kali ini cukup sampai di sini ya. Silahkan mempraktekkan, silahkan mencoba ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Ketika nanti ada kesulitan, boleh nanti kita diskusikan ya. Silahkan dicoba dulu ya. Baik, terima kasih sudah menyimak ya. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Silahkan di share ke teman-temannya, insyaallah bermanfaat ya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.